Oke teman-teman, jadi alatnya ini cukup simpel ya, hanya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Kemudian cara penggunaannya, jadi kita langsung colokin saja ke sini. Kemudian nanti kabel USB yang sudah terhubung ke laptop kita atau komputer kita tinggal kita colokin di sini. Nah, jadi ya nanti otomatis langsung mendeteksi getaran juga. Sensor ini kita posisikan pada benda yang bergetar misalnya. Jadi baik, terima kasih. Jadi untuk menggunakan alat ini sebenarnya cukup simpel. Mungkin yang pertama kita harus melakukan coding atau melakukan pemrograman agar alat ini boleh berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya alat ini. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit arti kode dari program ini yang sebelumnya saya buat. Jadi output data yang dihasilkan oleh sensor akselerometer ADXL 345 itu berupa satuan gravitasi atau disingkat G. Jadi yang mana satu gravitasi itu jika dikonversikan ke satuan percepatan itu nilainya sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi untuk mengubah satuan 1G nilai output yang keluar pada sensor ADXL 345 ini, jadi kita perlu mengalihkan faktor scale-nya ini senilai 0,004 dikali dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2, yang mana menandakan satu gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita melakukan kalibrasi. Pada saat nilai output sensor telah berubah menjadi dari awalnya satuan gravitasi menjadi satuan meter per sekon pangkat 2, kita di sini langkah selanjutnya kita di sini melakukan kalibrasi. Jadi kalibrasi ini maksudnya kita mengurangi nilai output sensor pada saat sensor tersebut diam. Jadi saat sensor ADXL didiamkan atau tanpa ada gaya sedikit pun, nilai yang keluar tersebut kita kurangi dengan nilai yang keluar tersebut agar nanti hasilnya menjadi 0, supaya agar nanti pada saat kita melakukan pengukuran getaran, nilai awalnya atau nilai pertama yang keluar itu bernilai 0. Jadi pengukuran dimulai dari 0. Jadi di sini kenapa nilai 11,789 dikarenakan pada saat saya melakukan pengetesan pada sensor ADXL 345 ini, nilai output yang keluar pada saat sensor ini diam itu bernilai 7,89. Jadi nilai ini nanti yang kita kurangi dengan nilai output yang keluar. Jadi nantinya pada saat pengukuran nilai pertama yang keluar yaitu
bernilai 0. Jadi yang kedua hal yang kita setting yaitu baud rate, agar data yang dikirim, data getaran yang diterima oleh sensor ADXL345 kemudian dikirim pada komputer atau laptop dapat berjalan dengan baik, dengan cepat. Kemudian di sini alat ini saya setel untuk membaca 1000 data dalam waktu 2,5 detik atau 2, milisekund, atau dalam satuan frekuensi yaitu 400 Hz. Dan kemudian di sini kita juga perlu mengatur ODR atau output data rate. Jadi di sini saya menggunakan output data rate sebesar 800 Hz. Jadi artinya nanti jika kita melakukan pengukuran getaran yang mampu dideteksi oleh alat ini hingga frekuensi 800 Hz. Jadi mungkin itu saja beberapa yang perlu kita setting atau perlu kita setel. Jadi pada saat kodenya sudah fix, kita bisa langsung melakukan upload program. Oke, pada saat program telah selesai diupload, kita bisa langsung melihat data atau nilai getaran yang terbaca. Jadi jika saya memberikan gaya pada sensor ini, jadi nilai yang tampil pada serial monitor itu akan sesuai dengan gaya getaran yang diterima oleh sensor ADXL345 ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam membaca atau untuk memudahkan kita dalam menganalisa lebih lanjut nantinya data getaran yang terjadi, kita perlu menggunakan satu software yang namanya Coulter. Oke, jadi Coulter ini sendiri yang mana kita gunakan di sini untuk memudahkan kita dalam membaca data getaran yang terjadi. Selain untuk memudahkan kita juga memudahkan kita dalam membackup atau menyimpan data getaran yang telah diukur sebelumnya, yang kemudian nanti dapat kita analisa lebih lanjut. Jadi selanjutnya kita melakukan beberapa pengaturan pada software ini untuk menyesuaikan dengan program yang telah kita buat sebelumnya. Jadi yang pertama di sini kita mengatur port yang terhubung antar Arduino Uno R3 dengan komputer kita saat ini. Jadi di sini saya menggunakan COM 3 yang terhubung pada Arduino Uno. Kemudian baud rate yang tadi sebelumnya kita atur sebesar 115.200, di sini kita sesuaikan juga. Jadi mungkin itu saja sih yang sebelumnya kita atur. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada saat semuanya sudah OK, kita langsung lakukan connect saja untuk melihat data getaran yang terjadi. Jadi di sini sama seperti tadi, jika kita memberikan gaya pada sensor ADXL345 ini, maka nilai yang tertampil pada serial monitor akan sesuai dengan
gaya yang diberikan. Jadi selain dapat memudahkan kita dapat melihat getaran yang terjadi di sini, pada software ini kita juga dimudahkan untuk melakukan copy data agar nantinya data yang kita copy ini kita dapat paste ke Microsoft Excel atau software sejenisnya, yang mana nantinya kita dapat gunakan untuk analisa lebih lanjut. Atau selain itu, di sini kita juga dapat menyimpan data ini, namun dalam file txt atau file teks sekalian. Jadi mungkin saya contohkan sedikit. Jadi kita atur di mana nanti filenya kita simpan. Jadi di sini saya contohkan, saya akan simpan di dokumen download. Kemudian kita lakukan connect. Jadi data getarannya sudah terbaca, kemudian kita lakukan disconnect. Kemudian kita stop di sini. Kita lihat data getarannya sudah tersave pada dokumen download tadi. Jadi ini merupakan data getaran yang didapatkan sebelumnya. Jadi data getaran ini nanti akan tersimpan ke dalam file txt nantinya. Jadi kalau menurut saya hal tersebut merupakan hal yang ribet, maka dari itu nantinya saya akan melakukan copy langsung, gimana saya blok data getaran yang terjadi, kemudian saya copy ke Microsoft Excel. Supaya nanti memudahkan saya dalam analisa lebih lanjut data getaran yang sudah saya backup ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian tutorial dari saya. Lebih dan kurang dimaafkan. Sekian dan terima kasih.